Start your computations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedina Fazri Gustin, mahasiswi semester 1 STIM Mahapura Riau, S1 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia dalam memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, mempertahankan serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia bersifat unik, yaitu sifat manusia yang berbeda-beda satu sama lain, memiliki pola pikir, dan bukan benda mati. Kekhususan inilah yang menyebabkan perlu adanya perhatian spesifik terhadap sumber daya manusia. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang pertama adalah merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menyeleksi, dan melatih karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan. Yang keempat, mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia adalah tahap awal yang dibahas sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan dan mengelola input berupa sumber daya manusia agar dapat digunakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Penarikan sumber daya manusia merupakan cara perusahaan mendapatkan karyawan dan tantangan bagi semua bagian personalia. Proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan dengan kualifikasi yang baik. Seleksi sumber daya manusia melewati tahap-tahap. Yang pertama, memiliki formulir lamaran. Kedua, wawancara awal dan wawancara lanjutan. Ketiga, tes seleksi, misalnya tes pengetahuan umum dan tes psikolog. Keempat, pemeriksaan latar belakang dan calon tenaga kerja. Kelima, tes fisik atau kesehatan. Yang keenam, percobaan, yaitu suatu tahap yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja sebelum diputuskan menjadi tenaga kerja tetap. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, masa orientasi. Karyawan baru biasanya mendapatkan masa orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan ini merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Tindak lanjut dari pelatihan adalah melakukan pengembangan karyawan, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan yang dibutuhkan di masa datang. Yang keempat, masa pelatihan dan pengembangan. Masa orientasi tidak cukup bagi karyawan untuk mengenal dan mempelajari pekerjaan yang dilakukannya. Secara jangka panjang, pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa datang. Penilaian prestasi karyawan. Semua manajer memiliki tanggung jawab untuk memberikan supervisi kepada karyawannya. Pekerjaan supervisi menyangkut berbagai hal yang ditunjukkan untuk memperbaiki prestasi karyawan. Oleh karena itu, manajer harus bisa menentukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja bawahannya. Aktivitas ini disebut sebagai penilaian kinerja. Penilaian mencakup kegiatan-kegiatan. Yang pertama, penetapan standar prestasi. Yang kedua, mengkonsumsi standar kerja. Ketiga, mengukur prestasi. Yang keempat, mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. Kelima, pengambilan tindak koreksi. Yang keenam, menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan.
Apabila seseorang melakukan suatu kegiatan pasti memiliki tujuan, entah itu berupa materi maupun kepuasan pribadi. Dalam dunia kerja, tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan unjuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Kompensasi sebenarnya banyak ragamnya, namun masyarakat umumnya memandang kompensasi identik dengan gaji atau upah. Keadilan dalam kompensasi. Yang pertama, rasio antara kompensasi dengan masukan input seorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, daya tahan, dan lain-lain. Yang kedua, perbandingan rasio tersebut dengan yang diterima oleh orang lain. Pada umumnya karyawan akan menerima perbedaan kompensasi berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Sedangkan perbedaan ras, kelompok atau jenis kelamin akan ditentang oleh karyawan. Proses dalam kebijakan kompensasi, metode yang dapat digunakan adalah analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei pengupahan dan penggajian, rencana-rencana kompensasi variabel, penilaian kinerja, dan lain-lain. Jenis-jenis kompensasi ada dua. Yang pertama, keuangan langsung berupa pembayaran upah, pembayaran atas dasar jam kerja, gaji, pembayaran secara tetap atau bulanan, dan intensif atau bonus. Yang kedua adalah pemberian kompensasi perlengkapan atau tidak langsung, yaitu pemberian pelayanan dan fasilitas kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, program rekreasi, libur, dan cuti. Yang selanjutnya, implementasi keputusan terhadap karyawan. Pengambilan keputusan suatu kebijakan terhadap karyawan sering dilakukan oleh manajer untuk menjaga sirkulasi dan kesinambungan kerja dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Keputusan yang sering diambil dalam hal ini adalah promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian secara sukarela atau terpaksa. Promosi adalah perubahan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar, peningkatan gaji sebagai kompensasinya. Transfer adalah perpindahan pekerjaan secara setara, dalam arti bahwa posisi baru memiliki tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Demosi merupakan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang lebih rendah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.